Imam Al-Ghazali ini punya kawan namanya kalau di situ disebutkan Yusuf Al-Hamadani. Siapa namanya? Yusuf Al-Hamadani ini jatuhnya bisa kawan, bisa murid Ghazali juga. Dia punya murid namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Di Baghdad dikenal dengan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Yusuf Al-Hamadani ini punya murid di Uzbek, itu di atasnya Irak, pecahannya Rusia. Ya, di atas sana lagi agak ke timur dikit. Di kota Bukhara ada namanya Imam Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Ya, ini dua imamnya. Jadi di Baghdad Syekh Abdul Qadir, di Uzbek ada Abdul Khaliq. Abdul Khaliq ini nanti menurunkan tarekat Khajakan yang kemudian kita kenal dengan Naqsyabandiyah. Kalau di Baghdad, Syekh Abdul Qadir menurunkan tarekat namanya Al-Qadiriyah. Sudah bisa bedakan? Ya. Dan apa persamaannya? Sama-sama mengajarkan zikir baik yang jahar keras ataupun khafi, lembut. Nah, dan zikirnya sama, la ilaha illallah ataupun Allahu Allah, ya. Kemudian, ya, Imam Ghazali punya kitab tadi diringkas oleh beliau. Bagian kedua dari kitab itu dikasih judul Fi Ilmi Thariqah, ilmu tentang thariqah. Apa arti thariqah? Jalan. Nah, apa penjelasan Imam pendiri thariqah Qadiriyah? Ini bukan kata orang. Kan biasanya kata Ustadz Wahabi anti tasawuf wajar. Oh, saya ikut thariqah. Atau orang yang ahli fikih dia nggak ngerjal thariqah. Itu definisi mereka nggak masuk, Pak. Kalau tanya masalah penyakit, tanya ke dokter. Tanya ke thariqah, tanya ke imamnya. Apa definisi imam itu tentang thariqah? Itulah yang tepat. Bukan definisi orang dari luar, tapi mesti konfirmasi ke orang dari dalam, ya. Wa huwa kalubbin maqsudin, ya. Ilmu thariqah itu adalah inti dari yang dituju. Wa ilmi syariah ka qashrin hafizin lahu. Ilmu syariat seperti cangkang penjaganya. Kalau duren, kulitnya itu syariat. Isinya itu yang disebut thariqah. Tapi thariqah versi beliau itu sudah masuk ke ilmu yang kita sebut ma'rifat hari ini. Ya. Walidha qala Ali radhiyallahu anhu, oleh karena itu Sayyidina Ali berkalam, at-turuqu kulluha masdudah 'alal khalq. Semua jalan tertutup kepada makhluk illa man iktafa atharar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan kepada Allah tertutup kecuali orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan salah paham, thariqah itu walaupun disebut thariqah Syekh Abdul Qadir Jilani, itu bukan berarti thariqahnya Syekh Abdul Qadir. Tapi Syekh Abdul Qadir meriwayatkan cara Nabi berthariqah. Sama dengan Imam Syafi'i, Imam Malik bukan berarti dia bikin syariat namanya syariat atau mazhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i meriwayatkan cara mengamalkan syariat. Kalau Imam Bukhari hanya meriwayatkan data tentang itu, berita tentang itu, tapi tidak meriwayatkan cara ngamalinnya secara detail. Sehingga tidak ada namanya mazhab Bukhari, yang ada namanya mazhab Syafi'i. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani itu dia punya metode untuk memahami cara Nabi menyembah Allah secara rohani. Maka disebut thariqah Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dia menukil kalimat ulama salafus saleh namanya Abu Sa'id Al-Kharraz, ya. Abu Sa'id Al-Kharraz ini pernah berkalam,
kullu batinin yukhalifuhu zahiru fahuwa batilun. Setiap yang batin, setiap ilmu tariqah, setiap ilmu tasawuf, setiap ilmu-ilmu kerohanian, yukhalifuhu zahir, yang bertentangan dengan zahir syariat, fahuwa batil. Pasti itu batal. Pasti itu bukan ilmu tarekat. Pasti itu bukan ilmu tasawuf. Jadi tidak ada namanya tasawuf batil. Tasawuf itu pasti sesuai dengan syariat. Tarekat itu bisa jadi salah. Tapi kalau tasawuf pasti sahih. Nah, cuma datang Ibnu Taimiyah, dia bedain ada tasawuf batil, ada tasawuf enggak. Akhirnya kita terpaksa menggunakan istilah itu karena sudah viral. Ya. Lalu berkata Imam Junaid, Imam Salafus Saleh juga wafatnya 297 Hijriah. Jadi jangan dikira Pak, ilmu tasawuf itu bukan bikinan imam belakangan. Ilmu tasawuf dirumuskan dari ajaran Nabi oleh Imam Salafus Saleh. Maka saya menantang orang yang merasa lebih salaf. Salafmu mana? Ini salaf kami. Ya. Imam Junaid, Imam Salafus Saleh. Abu Said Kharraz, Imam Salafus Saleh. Sayyidina Ali, sahabat Nabi. Apa kata dia? Al-ilmu ilmani. Ini bukan hadis ya. Ada yang menulis di beberapa buku, ini hadis itu tidak benar. Ilmu itu dua. Ilmu al-ubudiyah, ilmu tarbawiyah. Ilmu cara beribadah. Yang kedua, ilmu mendidik orang yang sedang ibadah. Namanya ilmu tarbiyah. Jadi dulu beliau menyebut tasawuf itu sederhana. Ilmu mendidik rohani. Bapak ini mohon maaf, dari kecil langsung disuruh sholat atau diajarin kenal yang disembah dalam sholat? Sholat dulu kan? Makanya kepaksa kan sholatnya. Sampai sekarang? Enggak. Coba kalau tahajud terpaksa enggak? Coba malam hari ini yang tahajud. Bapak bisa persiapkan kerja bertahun-tahun di kantor ini. Ya, tapi tidak mempersiapkan bertemu Allah dengan tahajud. Minimal witir satu rakaat. Nah, yang bisa berkalam begitu tuh orang-orang thariqah. Kita besok mau ketemu atasan nih, kita mau presentasi, kita siapin bergadang. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Itu kan dibaca di setiap Jumat. Wahai orang beriman, kalau betul di hatimu ada iman, siapkan pertemuan besok dengan Allah. Artinya, setiap mukmin dia merasa besok saya pasti akan mati. Kalau saya besok mati, apa proposal saya kepada Allah? Persiapannya apa? Itu. Nah, untuk bisa ke sana, dia nggak cukup belajar hanya rukun syarat sholat. Dia mesti belajar thariqahnya sholat. Bapak baru belajar ubudiyahnya sholat. Bahasa hari ini baru belajar simbol ritual. Ya, ngangkat tangannya segini. Ya, cara punggungnya begini. Baru belajar di situnya. Tapi belum belajar yang di dalamnya itu. Nah, makasih. Jadi apa kata beliau di depan tadi? Ilmu thariqah itu inti dari ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Syariat itu pakaiannya. Kalau ada baju, nggak ada orangnya, jadi bagus nggak? Nggak ya? Nggak. Ada tubuh, nggak ada nyawa. Itu disebut hidup atau mati. Maka mohon maaf, orang belajar syariat, nggak belajar thariqah. Mohon maaf, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti tubuh tak bernyawa.
Dalam bab ini kata beliau minimal ada 7 bab. 7 bab ini karena 7 pertemuan selama di Batam sampai hari apa kita? Rabu ya? Rabu Pak Haji ya? Bagi yang ikut terutama yang Syiful Qulub dan teman-teman, ini nanti panduannya tinggal cari kitab ini ya. 7 itu apa aja? Pertama, tarkud dunya wa ikhtiyarul akhirah. Membuang cinta dunia, bukan membuang aktivitas dunia, bedanya. Membuang cinta. Cinta itu di mana taruhnya? Di kolbu. Silakan kerja, silakan punya mobil bagus. Katanya mobil kalau di Batam ini kan build up ya. Bagus-bagus. Ya, keren-keren tapi nggak bisa keluar. Sama kayak jiran kita yang Pulau Satu itu kan keren tuh ya, mobil depan. Kalau di Indonesia kan Avanza Avanza lagi apa lagi tuh yang Mitsubishi itu sekarang Expander lagi gitu kan. Kalau di sana enggak, depannya Porsche, belakang Porsche, depannya Porsche lagi Pak. Tapi nggak bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana harus pakai surat dulu. Oke, silakan pakai pakaian terbaik. Karena Allah suka melihat hamba pakai nikmatnya. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, at-ta'imus syakir kasa'imus sabir. Derajat orang yang bersyukur ketika dapat nikmat, itu setara dengan orang yang lagi kesusahan dan bersabar. Kalau kita ditanya, pilihnya mana? Pilihnya mana? Pasti maunya dapat nikmat semua. Padahal orang lagi diuji itu juga nikmat. Kalau orang belajar thariqah, bagi dia akhtaru alla akhtar. Aku memilih untuk tidak memilih sendiri, tapi biarkan Allah memilih. Maka ada namanya sholat istikharah. Perbedaan orang hanya ahli ibadah dengan orang thariqah. Kalau ahli ibadah itu pas ada hajat baru dia sholat hajat. Isi sholat hajat apa? Kalau baca doanya, apa isi dari sholat hajat? Bukan minta proposal kita. Justru kita minta apa kalau sholat hajat? Ya Allah, jika ini dalam ilmu Engkau baik, gitu kan? Maka tolong mudahkan aku mendapatkannya, dekatkan aku kepadanya, dan dekatkan dia kepadaku. Baik pekerjaan, jodoh, beli rumah, beli kendaraan, semuanya. Berarti Bapak lagi nol. Menghilangkan keinginan. Lebur dalam keinginan. Allah, orang begitu pasti bahagia Pak. Mau bahagia nggak? Kurangi keinginan. Jadikan keinginan kita lebur dalam keinginan yang maha besar. Keinginan kita kecil. Keinginan yang maha besar itu lebih besar. Keinginan kita itu kebahagiaannya kecil. Tapi keinginan yang maha besar, kebahagiaannya juga sangat besar. Karena kita punya keinginan dalam keinginan Tuhan, Allah, makanya Bapak nggak pernah bahagia. Sulit bahagia. Nggak pernah puas. Ya, karena punya keinginan yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Lalu doa istikharah apa lagi? Ya Allah, jika ini buruk, tolong jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Kan begitu. Artinya apa? Itu nol. Dan kalau Bapak belajar hari ini, belajar yoga, belajar meditasi, belajar Dr. Hawkins, macam-macam lah dalam psikologi modern, orang bisa sampai ke level itu level tinggi. Orang yang bisa menolkan keinginannya, dan dia sudah mulai tahu keinginan Tuhan yang lebih besar, itu level rohaninya tinggi. Dan itu cara untuk tarkid dunia wa ikhtiyarul akhirah. Membuang cinta dunia, memilih yang lebih akhir. Akhirat itu ada akhirat yang sifatnya masih makhluk. Itu surga, neraka. Ada akhirat yang mutlak, al-akhir. Yang menyebut dirinya al-akhir siapa? Huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang maha awal, dialah Allah yang maha
akhir. Jadi akhirat sejati itu berjumpa yang maha akhir. Nah, itu ada babnya. Itu bab pertama kalau ngaji. Jadi kalau ngaji tarekat itu bukan kemudian Bapak jadi Tuhan. Ngaji tarekat itu sederhana. Ngobatin penyakit cinta kepada selain Allah. Pasangan dunia enggak? Anak dunia? Harta dunia? Rumah? Termasuk pekerjaan. Ini kalau Bapak ada rasa saja sedikit, diambil sedih. Itu sebabnya orang-orang setiap tahun, akhir tahun, itu deg-degan kalau yang belum pegawai tetap. Karena takut di PHK. Pabrik-pabrik takut. Kalau di sini aman, Pak ya? Nggak ada yang aman, terdemo ada lagi ya kan. Kita waktu datang ke sini pas demo-demo. Saya nggak mau tahu dengan berita, saya pengen lihat langsung gimana sih di sini. Oh ternyata Bapak masih kerja juga, padahal hatinya deg-degan kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tema pertamanya. Tema keduanya apa? Islahul qalb. Ya, ini kurikulum belajar thariqah. Jadi ada kurikulumnya. Belajar thariqah itu kan bukan ngasih pertanyaan mulu, ya. Siapa aku dalam aku, apalah begitu, ngaji begitu ya. Ya. Itu terlalu jauh. Bersihin dulu bagian sini, pantaskan diri kita menyebut Sang Maha Aku. Makanya saya bukan kajian kemakrifatan yang agak berat itu di majelis-majelis khusus saja. Selebihnya yang kita buka itu yang boleh-boleh aja. Paling spill dikit-dikit. Nah, islahul qalb. Benerin kolbu. Supaya saat mengaji makrifat nggak ada kesombongan. Ini penyakit, ini banyak yang datang ke saya. Bapak, mohon maaf. Itu pengennya debat. Baik yang salafi, wahabi, orang tarekat, orang yang aku bertasawuf, orang yang ngaji ahli hakikat, ngerasanya dia paling alim. Itu penyakit kolbu. Maka bab kedua setelah membuang dunia. Dunia itu ada yang tadi materi, ada yang imateri. Apa kalau YouTube tuh subscriber? Apa? Iya, follower itu kalau di Instagram kan. Itu dunia. Itu dunia. Itu harus ditalak, Pak. Karena kolbu ini dia nggak bisa mendua. Yang bisa mendua membanyak ini cuma di sini. Kalau kolbu dia satu aja. Kalau dia dunia, berarti nggak ada akhirat di dalamnya. Kalau ada akhirat di dalamnya, berarti nggak ada dunia di dalamnya. Aduh gitu aja. Ya. Nah, maka bab keduanya setelah kemudian dia steril dari cinta dunia, baru dibersihkan kolbunya. Nah, islahul qalb. Pengislah kolbu. Maka di situ ada penyakit-penyakit kolbu. Ini jujur saja, Bapak. Ada nggak perasaan hari ini merasa lebih suci dari orang lain? Jujur aja. Pasti ada. Ya. Bapak duduk lebih di depan nih, merasa lebih suci ya, Mbak, daripada orang yang nyandar di belakang. Jangan, ya. Ya tinggi. Penyakit kolbu itu. Itu mesti dibenerin. Itu yang bikin para pendakwah itu emosional. Karena dia mengajar berawal dari nah, perubahannya itu sampai 70.000 perubahan. Diringkas setelah dalam beberapa bab. Pertama, namanya nadem, menyesal. Ada pengakuan. Baru naik kepada kalau dia dapat nikmat, dia syukur. Kalau dia lagi diuji, dia sabar. Nah, itu naik gitu. Dari pendosa, naik ke taubat, syukur, sabar. Nanti baru naik ke bab yang lainnya. Bab ridha. Masuk ke bab mahabbah. Baru masuk paling tinggi ikhlas, melepas. Mahabbah itu cinta. Jadi di bab 2 ini sudah ada bab-bab juga. Nanti ada namanya bab ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat. Nah, ini contoh. Niat, ini bukan usoli-usoli itu, Pak. Niat itu meluruskan visi. Meluruskan apa? Visi. Mohon maaf, kita di dunia kerja, atau di suatu majelis, atau di suatu perkumpulan, apakah semua orang satu tujuan?
Nggak semua satu tujuan kan?